Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andi Prastowo. Pada kesempatan kali ini kita akan menelaah paper atau makalah dari saudari Uswatun Hasanah. Sebelum kita review, kita buka terlebih dahulu dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dengan saudari Uswatun kali ini mengangkat topik yaitu telaah model tutorial berbasis teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran daring untuk MISD. Nah, di sini kita lihat ya secara struktur udah lengkap belum? Ada pendahuluan, metode pembahasan. Oke, kesimpulan. Oke. Baik, catatan saya untuk makalah saudari Uswatun yang pertama yaitu kaitannya dengan kalau kelengkapan sudah lengkap, mungkin tata tulis ada yang tidak ada yang keliru tadi ya, penomorannya juga ada yang tersisa. Jadi untuk judul sudah spesifik ya, tapi untuk kelasnya kelas atas ya. Jadi telaah model benar dalam pembelajaran daring. Jadi bagaimana menelaah model tutorial. Sebenarnya tutorial itu kan daring ya. Ya, sehingga sebenarnya yang ditelaah itu yang pembelajaran daring dengan model tutorial ini dengan apa, dalam perspektif apa, itu yang harus di perspektif konstruktivisme atau perspektif apa, sehingga nanti bisa dianalisis ya, bukan sekedar kita memaparkan bagaimananya, bukan ya, tapi kita menganalisis terkait dengan objek kajian ini. Di sini kalau kita lihat abstraknya to the point saja, tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan tentang apa, karena ini adalah sebuah hasil riset kepustakaan misal begitu ya, lalu jangan langsung to the point saja sejak awal penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa atau menjelaskan tentang apa atau memaparkan tentang apa ya, oke. Kemudian metode penelitiannya digunakan apa, temuannya seperti apa, itu aja. Lalu di pendahuluan telah model ini dalam pembelajaran daring. Oke, Oke, jadi satu referensi. Ini misalnya contohnya paragrafnya. Perkembangan teknologi tidak dapat ditambah atau dia cerdas memanfaatkan, dia dapat menambah hasanah perkembangan revolusi industri. Nah, jadi pastikan ketika kita mengcopy paste, kita ketika merujuk itu jangan copy paste ya. Kita sudah punya ide-ide gagasan, maka buatlah artikel itu dengan kerangka ya. Kita buat kerangka outline-nya dulu. Ide-ide utama apa yang ingin dijelaskan di bagian pendahuluan yang nanti menjadi bisa menjelaskan urgensi masalah dari topik kita, dan itu to the point saja. Kalau kita bicara tentang pembelajaran daring ya langsung pembelajaran daring itu idealismenya bagaimana, terus kemudian tunjukkan bukti-bukti tentang idealisme itu dari referensi-referensi yang terkait, yang kredibel 10 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir dari jurnal ya, utamanya kan kalau bisa utamakan jurnal internasional bereputasi. Lalu di paragraf kedua ini namun, faktanya, fakta itu bukan dari fakta di lapangan, tapi fakta yang diungkap dalam tulisan-tulisan dari publikasi-publikasi begitu. Kemudian dari sana ada satu permasalahan yang ingin diungkap yang relevan dengan top tema yang diangkat oleh peneliti tentang model tutorial. Nah, kemudian nanti susunlah tesis yang ingin diungkap ya. Jelaskan secara teoritis apa itu yang tesisnya, misal ya, tesis yang dibuat dalam harus ada statement dalam makalah ini saya akan memaparkan atau penulis akan berpendapat. I argue gitu, saya berpendapat bahwa apa, pembelajaran dengan model tutorial mampu menumbuhkan keterampilan mampu mendorong peserta didik lebih mudah dalam mengambil keputusan dan seterusnya. Ya teman-teman. Jadi itu pola-pola itu harus diperbaiki ya dalam penulisan paper ya. Jangan seperti ini pola lama dan nggak relevan untuk paper ya. Paper itu menjelaskan atau mengkaji tentang tulisan orang, bukan fenomena ya, fenomena tapi yang dituliskan oleh orang. Kemudian pemanfaatan berbasis teknologi bertujuan. Oke.
Nah, penelitian sebelumnya terkait dengan pembelajaran daring dengan model ini perlu diungkap, sehingga di mana letak kebaruan dari riset ini. Lalu setelah diungkap tesisnya, kemudian susun tesisnya yang tadi saya ungkapkan, kemudian rumusan masalahnya, udah lalu masuk metode ini menjelaskan secara spesifik penelitiannya ini dengan pendekatan, dengan desain penelitiannya bagaimana, sumber datanya dari mana. Sumber data dan data itu berbeda ya. Data itu menyangkut topik-topik atau poin objek-objek yang akan dikaji. Misal strategi pembelajaran itu namanya data, terus media pembelajaran di mana itu juga data. Nah, konsep pembelajaran itu juga bisa disebut sebagai data. Lalu sumber data itu bisa jurnal, bisa buku, proceeding dan seterusnya. Lalu analisanya bagaimana? Yang operasional saja, jumlah referensi yang digunakan, berapa yang diteliti. Lalu pembahasan, ini di pembahasan ya harus diungkapkan poin-poin pokoknya terkait dengan model tutorial ya. Ada tema-temanya. Jadi ini kan hanya menjelaskan begitu saja. Nah, misalnya ini kan di sini ada tahapan pengembangan pembelajaran berbasis tutorial dengan TIK, pembelajaran daring atau pembelajaran digital dengan model tutorial. Nah, mestinya tema-temanya ya, kalau merujuk pada bagian ini, tema-temanya kan ada direction, pengarahan, presentation of information, question of terus ini kan namanya tema-tema yang harus diungkap peneliti itu ya, tema-tema seperti ini ya. Kemudian buktinya apa, cari, cantumkan nanti bukti-bukti dan ungkapkan penelitian sebelumnya, referensi yang mendukung, yang menguatkan atau menjelaskan tentang hal itu, supaya data yang kita ungkap itu benar dan ditriangulasi gitu loh. Lalu penelitian sebelumnya, setelah itu kita simpulkan ya. Salah satu tahap dalam pembelajaran model ini adalah bagaimana. Lalu kemudian hal ini senada dengan penjelasan siapa, bahwa salah satu atau tahap awal dalam proses diawali dengan apa. Nah, harus ada upaya seperti itu. Itu namanya pembahasan. Nah, ini belum ada tema-temanya ya, ini narasi semua, satu paragraf. Kemudian kesimpulan ya seperti yang saya sebutkan di artikel-artikel yang sebelumnya, bahwa ungkapkan pokok permasalahannya, 1 kalimat 2 kalimat, kemudian kesimpulan, temuan yang menjawab rumusan masalah, lalu rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Referensi ini sudah menggunakan reference manager, bagus, silahkan dilanjutkan ya. Saya kira demikian, dan diperbanyak. Ini referensi masih kurang ya, minimal ya ditambah sekitar jadi tambah 20 atau 25 atau bahkan 50 satu artikel ini. Kalau 50 referensi ya sangat terpercaya itu, meskipun kita ngutip hanya 1 kalimat 2 kalimat 3 kalimat gitu. Terima kasih dari saya, itu semoga bermanfaat ya untuk saudari Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.